Perkenalkan nama saya Selesana Sulastri, saya kelas 12C, saya sekolah di SMA Santo Fransiskus Xavier Ruteng. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan protein. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan protein. Jadi protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dan monomer. Monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida molekul. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga kadang kala sulfur serta fosfor. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan sifat-sifat dari protein. Oke, protein ini memiliki beberapa sifat, diantaranya yang pertama itu berat molekul besar. Protein ini memiliki berat molekul yang sangat besar. Yang kedua itu protein ini bersifat amfoter, artinya protein ini dapat bereaksi dan bersifat sebagai asam dan juga basa. Hal ini disebabkan karena protein ini mengandung gugus asam atau karboksil yaitu COOH dan gugus amino yaitu NH2 yang bersifat basa. Terus yang ketiga itu protein ini memiliki sifat koloid. Terus yang keempat, dia juga dapat mengalami denaturasi dan koagulasi. Terus yang kelima ini, protein itu dapat dihidrolisis. Terus yang keenam, protein ini bersifat fungsional. Sifat fungsional protein ini meliputi kekentalan, pembuihan, emulsifikasi, terus dan pembentukan gel. Yang ketujuh itu stabil oleh ikatan hidrogen. Protein ini distabilkan oleh ikatan hidrogen antara atom H dari gugus amino dengan atom O dari gugus karbonil pada rantai polipeptida yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga itu tata nama protein. Protein itu terbentuk dari ikatan antar molekul asam amino yang disebut sebagai ikatan peptida. Dua molekul asam amino dapat berikatan atau berkondensasi dengan melepas molekul air sebagai berikut. Ini contoh struktur tata nama protein di atas ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun protein. Jadi komponen penyusun protein ini yang pertama itu ada asam amino. Jadi asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil yaitu COOH dan amino yaitu NH2. Dalam biokimia seringkali pengertiannya dipersempit, yaitu keduanya terikat pada satu atom karbon C yang sama yang disebut sebagai atom C alfa atau A. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan asam amino. Jadi asam amino yang diperoleh dari hidrolisis protein dengan katalis enzim. Jadi asam amino dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial, yaitu asam amino yang harus diperoleh dari makanan karena tubuh tidak memproduksinya. Contohnya itu yang pertama itu ada arginin, histidin, dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada asam amino non esensial, yaitu asam amino yang dapat disintesis sendiri dalam tubuh. Terus contohnya itu ada glisin, alanin, dan lain-lain. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat dari asam amino. Sifat dari asam amino itu yang pertama itu sifat amfoter, yaitu dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Terus yang kedua itu ada ion Schwitter, yaitu terbentuk molekul yang mempunyai dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan juga muatan negatif. Dan contoh strukturnya itu di atas ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen penyusun protein yang kedua, yaitu peptida. Jadi peptida merupakan molekul yang terbentuk dari dua atau lebih asam amino. Jika jumlah asam amino masih di bawah 50 molekul disebut peptida, namun jika lebih dari 50 molekul itu disebut sebagai protein. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dari protein. Jadi struktur protein ini ada 4 tingkatan, yaitu yang pertama itu struktur primer, yaitu menunjukkan jumlah, jenis, dan urutan asam amino dalam molekul protein, yaitu molekul protein, rentanan asam amino dalam suatu molekul protein. Terus yang kedua itu struktur sekunder. Jadi menunjukkan bahwa banyak sifat suatu protein ditentukan oleh orientasi molekul sebagai suatu keseluruhan. Bentuk suatu molekul protein misalnya itu spiral, dan penataan ruang kerangkanya yaitu ikatan hidrogen antara gugus NH salah satu residu asam amino dengan gugus karboksil yaitu C rangkap 2O residu asam yang lain. Terus yang ketiga itu struktur tersier. Jadi
Protein ini menunjukkan keadaan kecenderungan polipeptida membentuk lipatan tali gabungan, yaitu interaksi lebih lanjut seperti terlibatnya kerangka untuk membentuk suatu bulatan. Yang keempat itu struktur kuartener. Jadi struktur kuartener ini menunjukkan derajat persekutuan unit-unit protein. Terus yang kelima itu strukturnya itu di antara asam-asam amino dapat terjadi ikatan kovalen antara atom N dari gugus NH2 dengan atom C dari gugus karboksil. Karboksil yaitu COOH COOH asam amino lainnya. Ikatan yang terjadi disebut ikatan peptida. Contoh ada di buku yang saya lihat di internet kemarin, yaitu di buku Rosda kalau tidak salah halaman 286. Terus yang keenam itu jumlah ikatan peptida yang terdapat pada molekul protein ditentukan oleh jumlah asam amino penyusunnya, yaitu dua asam amino, satu ikatan peptida yaitu disebut dipeptida. Terus yang kedua tiga asam amino, dua ikatan peptida, tripeptida. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penggolongan protein. Berdasarkan bentuknya, penggolongan protein ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu protein fiber, yaitu molekul protein ini terdiri atas beberapa rantai polipeptida yang memanjang dan dihubungkan satu sama lain oleh beberapa ikatan silang hingga merupakan bentuk serat atau serabut yang stabil. Yang kedua itu ada protein globular. Jadi protein globular ini pada umumnya berbentuk bulat atau elips dan terdiri atas rantai polipeptida yang terlibat. Protein globular atau biasa disebut sebagai sferoprotein berbentuk bola. Protein ini larut dalam larutan garam yang encer. Larut dalam larutan garam dan asam encer, juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi asam dan asam encer. Protein ini mudah terdenaturasi. Dan juga protein ini juga banyak terdapat pada susu, telur, dan juga daging. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, protein ini berdasarkan fungsi biologis ini, protein ini dibagi menjadi yang pertama itu ada enzim. Enzim ini merupakan golongan protein yang terbesar dan paling penting. Molekul enzim biasanya berbentuk bulat atau globular, sebagian terdiri atas satu rantai polipeptida dan sebagian lainnya itu terdiri lebih dari satu polipeptida. Contohnya antara lain yang pertama itu ada enzim ribonuklease, sitokrom, dan juga tripsin. Terus yang kedua itu penggolongan protein yang kedua berdasarkan fungsi biologis. Yang kedua itu ada hormon. Jadi hormon ini berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel. Contohnya itu yang pertama itu ada insulin, adrenokortikotrop, hormon dan hormon pertumbuhan. Terus yang ketiga itu ada protein pertahanan. Umumnya itu terdapat dalam darah vertebrata. Contohnya antara lain yang pertama antibodi, fibrinogen, protombin, albumin, dan globin. Terus yang keempat ada protein transport. Protein transport ini mempunyai kemampuan mengikat molekul tertentu dan melakukan pengangkutan berbagai macam zat melalui aliran darah. Contohnya itu antara lain yang pertama itu ada hemoglobin, hemosianin, dan terus serum albumin, seruloplasmin, lipoprotein. Terus yang kelima ada protein nutrien. Protein nutrien ini berfungsi sebagai cadangan makanan, disimpan untuk berbagai proses metabolisme dalam tubuh. Contohnya antara yang pertama itu ada ovalbumin dan zinc. Terus yang keenam itu ada protein struktur. Jadi protein struktur ini berfungsi member struktur biologis atau pelindung. Contohnya antara lain yang pertama itu ada protein pembungkus virus, yang kedua itu ada glikoprotein, yang ketiga ada struktur membran, yang keempat ada A-keratin, yang kelima ada sekseklorotin, fibroin, kolagen, elastin, dan mukoprotein. Yang ketujuh ada kontraktil. Jadi kontraktil itu berfungsi member kemampuan sel untuk mengubah bentuk atau bergerak. Contohnya antara yang pertama ada miosin, aktin, dan dienin. Itu saja penjelasan singkat saya mengenai struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan protein. Semoga teman-teman mendengarnya dan bermanfaat untuk kita semua. Dah.